jujur. Past life I. Kenapa pengen tahu kayak gitu-gitu? Karena Pak Wil udah tahu, Ibu udah tahu. Bye-bye lo. Emang kalau udah tahu mau ngapain? Biasanya ngapain kalau yang udah tahu past life-nya? Ya ntar aja. Ini lu mau ngeliat nih? Ya coba pakai tarot. Shuffle. Deg-degan. Tanya past life saya apa dulu? Yang relate lah sama kehidupan sekarang. Saya yang paling dekat dan relate dengan kehidupan saya yang sekarang. Udah? Dah. Sok, Oh, dipilih. pilih kartunya. Satu. Satu-satu aja dulu. Luas kan? Iya, luas banget. Luas kan padepokannya? Iya, betul. 40 hari 45 buat selesai loh kita keliling. Udah turun berapa kilo kita, Mbak? Nggak tahu nih. Laper. Mereka ngapain? Wah, kartu. Wah, judi ya. Lagi ngecek ininya. Past life. Mau ngecek? Usuh. Ini Past nyanyi life. sama Mbak nyampainya kapan? Udah di sini aja. Iya. Emang kita jin tiba-tiba tring. Kan nginap di sini 40 hari. Mbak, bisa baca tarot nggak? Bisa. Bentar ya, Nya. Nanyain past life. Iya. Past life, pas kehidupan masa lalu. Ya. Kepo ya? Nah itu dia makanya. Ya tadi lah kan yang dibilang. Manusia itu banyak keponya. Iya, kalau udah nggak kepo Ada lagi Queen mau of Pentacles ngapain? tuh. Tapi karmanya banyak, Mbak. Iya. Ayo lo. Hanya yang bilang kayak gitu, ayo. Masih proses. Terus. Wah, menarik. Kenapa hubungannya sama percintaan, Bu? Alah. Oh, ada yang di-betray. Tenang, Gue tenang. ngomongin orang. Enak kan duduk di kursi ini? Sebenarnya sih nggak kepengen. Nih. Bisa. Nah, Dah. mumpung udah ada nih, kan udah lu buka, lu Ya. tanya deh nih, sama yang punya rumah. Nah. Iya? Nah, Ya. Nyanyi. Tunggu dulu. Ini tamunya habis keliling loh. Berapa hektar? 40 hari. 40 malam kagak kelar-kelar. Udah kayaknya nggak boleh. Ini asik-asik kan? Udah buka kartu. Ini jadi beneran tadi nanya past life. Nanya past life. Yang berhubungan dengan kehidupan sekarang. Iya. Emang kamu percaya past life reinkarnasi? Percaya karena kan kadang-kadang tuh suka ada hal-hal yang kayak aku pernah mengalami ini tapi aku nggak tahu gitu loh. Jangan dulu diapa-apain. Ini kan gini. Nggak usah pakai ini. Ngeliat lo aja gue udah bisa tahu. nah, Nah, kan? lo. Enggak, Mas. Terima kasih lo. Iya, Lihatnya sama-sama. Tapi dari kartu pertama yang ditarik itu karmamu wakeh banyak. kan baik. Dan itu yang bisa menghambat rezeki dan jodoh. Jadi tergantung di padepokan kehidupan mana Anda mau menggali. Tapi karena ngebahas itu ya, ini karena ada Mbak Haikal juga, kita mau membahas soal reinkarnasi nih Seekers nih. Jadi buat Seekers, mungkin ada yang, gue pernah dengar kata reinkarnasi, tapi gue nggak percaya karena belum ada bukti. Atau gue percaya reinkarnasi, nggak tahu kenapa dari kecil gue tuh percaya. Ini kembali lagi, sekolahannya nggak ada. Kayak gitu. Sekali lagi ini evolusi jiwa. Reinkarnasi itu kalau dalam spiritual science itu adalah evolusi jiwa. Dan yang perlu kita ketahui adalah jiwa kita adalah energi. Energi itu tidak pernah mati. Ketika meninggalkan fisik, maka itu akan terolah lagi ke dalam wadah berikut ya, di dalam level-level yang berbeda. Jadi ini pas banget nih, tadi buka kartu tarot mau ngecek gue punya past life apa enggak. Selama kita terlahir di sekarang, dengan pola-pola kehidupan itu pasti ada kejadian. Kalau yang personal sih sebenarnya buru-buru dulu waktu kecil soal past life, soal reinkarnasi gitu, nggak ada sekolahnya. Tapi kalau dari pengalaman pribadi ada kejadian-kejadian dalam hidup
itu yang bahkan tidak pernah tahu sebelumnya. Gambaran-gambaran apapun itu muncul begitu saja. Nah ini kembali lagi, setiap orang, kok gue nggak bisa inget reinkarnasi gue ya atau apa. Nah ini yuk kita gali untuk episode kali ini. Dan buat Seekers, yuk sama-sama kita mencari tahu mengenai wawasan reinkarnasi ini. Nah, banyak nih. Banyak nih pertanyaan nih. Merasa Pertanyaan. Yang terintimidasi. kepo, yang kepo. Ini. merasa terintimidasi. Ya tadi kan dibilang juga sama Nyanya ada yang lupa gitu kan reinkarnasinya apa gitu kan. Tapi kan mungkin ada juga yang bisa jadi ingat sama reinkarnasinya, bisa jadi lupa, bisa gimana gitu. Itu tuh apa sih yang membedakannya gitu? Apakah secara misalnya energi atau vibrasi atau apa gitu? Ada yang bisa lupa, ada yang enggak. Malah gue menjawab. Mbak adanya. Mbahnya. Enggak. Oh, janjian. Enggak. Kita berdua tuh mau sweet sampai kapanpun 2000 tahun kemudian sama terus karena sama-sama bisa ngerasain. Lo mau keluarin teluncuk kan, habis ini lo mau ngeluarin kelingkingan ya udah samanya terus. Ya udah duluan ya. Gimana sih? Nggak seru nih. Jadi pertanyaan ya. Oh, yang membedakan Iya. perjalanan spiritualnya di kehidupan sekarang dan kehidupan masa lalu. Ketika seseorang, ibaratnya gini, disiplin. Misalnya sih kita nggak usah bahas soal reinkarnasi ya, tapi soal disiplin dalam kehidupan kita saat ini. Apapun yang kamu lakukan secara tidak langsung kan, kamu akan terbiasa, ya kan? Ibaratnya kamu belajar menyetir mobil, terus ya tiba-tiba kamu nggak menyetir mobil 3 tahun kemudian, nggak nyetir mobil nih karena mobilan entah gimana ceritanya, pokoknya nggak nyetir mobil. Kamu mungkin lagi tinggal di sebuah pulau terpencil, tugas atau apa, nggak perlu mobil. Tapi tiba-tiba kamu harus handle mobil lagi. Secara tidak langsung kamu bisa langsung handle itu mobil begitu aja, set. Karena itu sudah terekam di bawah sadar. Sama seperti energi seseorang ketika dia reinkarnasi, beberapa habit, kemampuan dia ataupun perilaku dia dalam melakoni dunia spiritual di masa kehidupan sebelumnya. Kehidupan sekarang nih, mungkin kita sama keyakinan kita, oke, gue sangat mendalami keyakinan setiap orang kan beda-beda. Tapi di kehidupan sebelumnya mungkin kamu terlahir sebagai keyakinan yang berbeda. Tapi kamu juga mendalami. Karena itu adalah misteri kehidupan yang, gue terlalu berapi-api gak sih? Mau diturunin dikit gak sih nih intonasi gue? Nggak usah, nggak apa-apa. Tolong bilang ya, bilang interupsi. Nyimak Ya, banget. jadi kemampuan, ya gue harus nanya dong, boleh dong gitu kan. Siapa tahu gue terlalu orang pada kasihan anak audio atau besok ke THT lagi gitu. Nah, apa yang kita pahami, kita kuasai sekarang, sementara orang lain itu sulit di kehidupan sekarang. Karena di kehidupan sebelumnya kamu sudah melakukan kebiasaan tersebut tanpa kamu sadari. Seperti itu. Menjawab pertanyaan nggak ya? Iya. Menjawab. Jawabin dong. Bantuin. Apa tadi pertanyaannya? Contoh orang-orang old soul ketika ada pertanyaan, abis itu pertanyaan tadi apa nih ya? Karena speed of mind itu ini bener. Orang-orang old soul nih, ini berhubungan dengan reinkarnasi ya. Kan ada tuh Seekers pasti tahu kan baby soul, old soul ya kan? Old soul itu punya karakter yang ketika lagi berbicara, ini ngomong, bukan yang nggak memperhatikan, tapi dia multidimensional. Tiba-tiba mencolok lah ke dimensi lain, mencolok lah. Terus dia balik, dia mau memasikan nih, ntar gue di tahun berapa ya? Gue kipasin dulu. 2023. Reinkarnasi kalau di versi aku kan belajar kosmologi ya. Jadi di kosmologi itu kita punya memori di masa lalu, past life, dan itu memang nyata ada. Bisa dibuktikan dengan tap in ke diri sendiri, frekuensi diri sendiri dengan bermeditasi, dan rekaman-rekaman di masa lalu itu sering kejadian pada saat kita tidur atau bermeditasi gitu-gitu sih. Oh, iya. Tapi mbahnya, kenapa Banyak. sih? Iya. Sekalian nih, mbahnya. Tapi kenapa sih orang tuh bisa reinkarnasi? Kalau jadi pada saat penciptaan dunia ini ya gitu ceritanya ya di kosmologi terjadilah hidung Big ini. Bang kan, percikan Tuhan itu terjadi pada aku, dia, kamu, kita. Jadi Nyanyi nih gue. kalau cuma kita hidup di dunia ini, ekspresi Tuhan itu terlalu sempit.
Oh. Jadi si Tuhan membiarkan percikannya berada di kita supaya kita itu berekspresi di kehidupan lain. Oh. Don't let me ask. Oh, ibaratnya kayak ini ya, Ekspresi. perwakilan atau manifestasi gitu ya. Ekspresi dari Oke. Itu kan dari apa tadi? Kosmologi. Kalau dari Nanya. Kan tadi udah jawab. Kan iya. nanyanya kok pada quantum jumping semua. Gimana kalau topiknya kita ganti quantum jumping? Ini kopi expire apa Pertanyaannya gimana? belum jawab. Pertanyaannya kenapa bisa orang reinkarnasi? Iya kan? kan mbahnya. Mbahnya, baru mbah yang jawabnya belum. Nyah belum. Nyanya jawab di dimensi berapa? Mundur dulu nya. Mundur. Ini di dimensi ketiga yang secara speed berbeda dengan dimensional ketujuh, maka saya akan menjawabnya di dalam dimensi ketiga. Baik, kenapa seseorang itu bisa bereinkarnasi? Karena ketika seseorang mati secara fisik, balik lagi ya, jiwa itu tidak pernah hancur energinya. Dan dia akan kembali ke lapisan semesta, ke source ya kehidupan istilahnya dalam keyakinannya masing-masing ataupun persepsi masing-masing. Tapi kalau dalam versinya itu akan masuk ke dalam salah satu rumpun dari levelannya Akashic Records. Oke. Di situ akan dilihat. Karena ketika semesta menciptakan sebuah energi, maka energi itu tidak akan menjadi sia-sia atau percuma. Ketika sebuah energi, baik itu di jiwa manusia ataupun binatang ataupun makhluk hidup, itu ketika mengalami kegagalan tidak akan dianggap kegagalan, tapi just like needs another chance. Namun energi tersebut kan masih hidup nih, bergerak. Itu akan dilihat percikannya, subatom partikel ya. Apakah kamu masih mau untuk berproses untuk lebih berkembang di dalam fisik yang berikut ya? Jika dari limpahan ataupun proses dari energi tersebut bilang, iya aku masih mau growth, maka kamu akan terlahirkan kembali. Tapi tergantung bagaimana kematian kamu terakhir seperti apa. Kontrak jiwa ya. Soul contract, yes. Seperti itu. Kalau jawabannya tidak. Maksudnya jawabannya tidak? Pas Jadi ditanya kalau jawabannya mau- iya, Iya. maka akan reinkarnasi lagi. Oke. Kalau dia bilang tidak, Sebenarnya kalau tidak itu tidak akan sampai di Akashic Records. Dia akan banish secara energi itu sudah ketika dimana dia terakhir itu berproses. kayak muai aja gitu, hilang aja gitu. Tidak muai, tapi dia akan masuk bagaimanapun juga sebuah energi senegatif apapun dia akan memiliki manfaat kepada media-media lainnya yang mungkin itu di dimensi ketiga dalam bentuk apapun. Mau itu dia sebagai lalat kek. Ada. Semesta itu sangat fair, sangat adil, enggak yang judging yang oh kamu jahat. Oke, kamu kan begini. It's different things. Semesta itu sangat adil, sangat fair. Jadi untuk banish itu levelannya berbeda lagi. Pertanyaan bagus. Mungkin menurutku dia bakal jadi satu kesadaran aja di semesta itu. Sampai nanti dia ready untuk inkarnasi. Kan inkarnasi kita bisa milih ke vessel mana. Iya. Kalau Oke. reinkarnasi kita nggak bisa milih. Atau bentuk kesadaran tersebut menyatu dengan beberapa kesadaran lain sehingga menjadi satu bentuk kesadaran yang lebih kuat sehingga bisa berinkarnasi untuk gabungan dari kesadaran-kesadaran yang Jatuhnya nitis. Apa nih tes tuh? Bukan reinkarnasi. tis tis tis. Menitis. Hujan di atas. Itu tik ya? Gua lanjutin. Nah, Jatuhnya nitis. Apa tuh nitis? Udah dijawab tadi ya? Menitiskan. Menurun ya. Menurun. iya, jadi tidak dilahirkan, tapi dititiskan. Orang yang bisa inkarnasi itu orang-orang tertentu sih. Biasanya dia tingkat kesadarannya tinggi. Biasa kalau di Bali kan dia pendanda gitu-gitu. Kalau kita masyarakat jelata yang nggak Masyarakat jelata. paham dengan Gue sih gak pernah ngerasa jelata. Spiritual. Gue sih masyarakat jelalatan. kalau udah paham level spiritualnya dia bisa milih mau jadi apa lagi nanti di kehidupan. Kamu mau milih jadi apa? Apa lu ngayal deh, daydreaming. Ntar
Terus gue takut ditanya lagi kalau kayak gitu. Kenapa pengen jadi itu? Gitu. Kalau sama praktisi spiritual itu ketika lo ditanya, lo harus siap dengan jawabannya karena dengan jawaban lo akan ada pertanyaan lebih sulit lo untuk menjawabnya. Emang kita kayak selalu harus observasi dan observasi sayang gitu kan ya. Baik, Bu. Nah, Siap. berhubungan sama yang tadi ya, yang kita masih pakai tarot nih. Nyonya kan bilang, wah karmanya banyak nih, gitu. Apa hubungannya karma dengan reinkarnasi itu sendirinya? Hubungannya karma dengan reinkarnasi. Seseorang itu pada akhirnya secara jiwa berinkarnasi lagi karena ada yang tidak terselesaikan dari kehidupan sebelumnya. Terutama mengenai masalah emosional, perasaan, Berarti banyak unfinished business. para bucin itu lahir lagi. Banyak kan? Bucin itu lahir Bucin-bucin itu adalah kelahiran inkarnasi yang di masa lalu itu urusan emosional ya, tidak terselesaikan. Betul. Oleh karena itu, selesaikanlah di kehidupan sekarang. Karena itu akan mempengaruhi di kehidupan kita berikutnya. Percaya apa enggak? Gue sih lebih baik, kalau nggak percaya, mendingan nangkep nggak tuh maksudnya? Beresin kita diri kita saat ini, kehidupan berikutnya, yang penting kita beres dulu saat ini. Ya, iya. Jangan mendem. Soul journey-nya. Jangan bilang-bilang. Daripada karma lo. Iya lagi. Sah aja lagi. Selesaikan, ya. Apapun itu. Nah, Gitu. Tadi udah terjawab tapi ya. Iya. Perlu ada jawaban dari Mbak Haikal nggak? Mungkin ada Versi Mbak Versi. Haikal beda. Kenapa karma itu berhubungan dengan reinkarnasi? Ya, soul journey. Kalau kamu punya soul journey, kamu nggak nggak selesai, diulang tuh sama semesta. Oh, kamu belum selesai belajar lagi. SKS-nya. SKS-nya. Remedial, say. Tapi Mbak Haikal kan ada soul journey yang dia tuh udah sampai ke akasik yang level yang lo udah nggak usah ngapa-ngapain. Tapi yang gue bosen, mau lahir lagi dong. Bentuk ekspresi. Volunteer ya. Oh, bisa Bisa volunteer kayak gitu. gitu. Karena dia Bisa. udah di tingkat bosan banget, nggak tahu mau gimana. Iya kayak bosen, mau lahir lagi dong. Nah, ketika dia bosen, dia volunteer untuk lahir, berarti kan ya either dia pasti punya pembekalan kemampuan supra dan spiritual yang cukup tinggi kan. Tapi yang namanya dunia kan pasti akan tetap ada bagian kemungkinan akan melakukan satu hal kurang baik. Ya kan? Apakah kemungkinan endingnya ketika dia lahir kembali setelah karena udah harusnya dia nggak lahir lagi, dia lahir lagi. Kemungkinan akan turun lagi leveling akasiknya karena beberapa kelakuannya dia itu. Kelakuan itu pasti kan dia akan punya consciousness kesadarannya kan. Tapi dia punya free will. Punya free will di mana dia akan menentukan kalau gue mengambil langkah ini, gue udah tahu ini consciousness kayak gitu. Gue ambil langkah ini. Kenapa enggak? Kayak gitu. Makanya jangan terlalu kita juga jangan terlalu kaku dalam urusan spiritual. Kita harus fleksibel. Karena kalau enggak itu akan dites sama semesta. Jangan batu lu. Gitu. Tambahannya. Kan tadi ada mungkin bisa jadi ada orang yang bisa milih untuk reinkarnasi lagi gitu kayak tadi. Tapi bisa nggak kita memilih untuk nggak mau reinkarnasi lagi loh? Energi harus keep moving. Dan harus nyelesain itu tadi ya. Mungkin kalau dia nggak mau, dia bakal jadi sesuatu yang mungkin bintang di langit. Atau jadi energi. Ya, harus nyanyi lagi dulu. Gue mau tahu lo mau nyanyi apa, bintang Di langit kali di sana. Keinginan boleh, tapi harus diselesaikan dulu apa yang harus diselesaikan dalam kehidupan sekarang. Terkadang sebuah keinginan itu adalah karena bentuk keputusasaan kita terhadap menjalani ataupun menghadapi kehidupan itu sendiri. Oke. Nah, baik banget pertanyaan gue. Ya orang dosa lu kan paling banyak satu pas live. Jadi yang untuk bisa reinkarnasi atau yang memutuskan tidak, syaratnya kayak gitu ya. Selesaiin. Selesaiin dulu gitu. Selesaikan Dan dulu. Nyanyi juga nyebut ada free will gitu. Oh iya. Nah tapi kalau misalkan kita nggak tahu nih karmanya ini apa, bagaimana aku bisa menyelesaikannya? Gitu. Biasanya puzzle-nya ya nanti dikasih semesta. Oh dikasihin gitu ya? Puzzle dalam arti kalau menambahi itu adalah pola itu pasti akan ditunjukkan sama semesta kok.
kitanya aja mau benar-benar memperhatikan atau tidak. Biasanya berulang berarti ya. Kayak gitu. Berulang. Sama. Kejadian, situasi. Walaupun orangnya beda gitu. Sebenarnya lu punya pacar, putus, tapi dengan keadaan tidak baik, terus pacaran lagi, polanya sama. Kejadiannya itu lagi, tapi dengan orang yang berbeda, kayak gitu. Berarti itu kan ada kode yang looping bahwasanya itu berarti harus diselesaikan. Gitu. Unfinished business. Misalnya lu pernah kerja di sebuah perusahaan banyak gitu ya, dan atasan lo tuh kejam semua gitu ya, sampai lo chaos, kejedot, terusnya tiba-tiba berbeda. Nah itu berarti ada sebuah pembelajaran yang pada akhirnya lo mengerti. Oh. Baru lepas loopnya, Ya, naik level selanjutnya. emang harus penderitaan. Ditempa dulu. Jadi kalau misalkan kalian menderita, itu tandanya kalian mau naik level, guys. Betul. Jangan bersedih hati. Tiap orang kan punya kemampuan untuk reinkarnasi. Tadi Nyonya sudah jelaskan. Nah, ketika bereinkarnasi, apakah jiwanya ini yang bereinkarnasi selalu sama? Jiwa yang ini terlahir kembali. Kalau beda, ingatannya kan nggak sama. sama. Iya. Nah, itu yang Consciousness-nya udah beda. aku pertanyakan. Apakah selalu sama? Sama. Jumlah jiwa itu di seluruh jagat bumi itu sama. Baby soul itu sebenarnya adalah sebutan, kalau di spiritual science, baby soul itu bukan berarti dia baru terlahir. Tapi ketika dia, jumlah jiwa itu sebenarnya sama. Jumlah jiwa sama dari terbentuknya bumi setelah Big Bang kehidupan ya. Mau itu dia dulu ya manusia itu sempat menjadi binatang. Itu kan sering kita bahas tuh di Timur Banmong. Iya. Kayak gitu kan. Kemudian dia dari binatang menjadi manusia gitu. Terlepas dari keyakinan apapun, tapi kita di sini membicarakan mengenai masalah evolusi energi. Kayak gitu. Growth, perkembangan, pertumbuhan, perkembangan kayak gitu. Manusia itu menangnya adalah ketika mereka menjadi manusia, maka mereka punya kesadaran untuk secara spiritual itu meningkat lebih tinggi. Kayak gitu. Kalau di kosmologi itunya yang aku belajar, starship, light worker, wanderer itu nggak harus jalanin karma di kehidupan sekarang. Betul. Jadi dia free will-nya lebih nyaman gitu ngejalaninnya. Starship, Starship, light worker, Light worker. Wanderer. Starship sendiri masih dipilah tuh banyak Arcturian, Lemuria, Arcturian, Lyran ya, Reptilian. Tapi di sini unik nih. Starship ya. Ini sebenarnya pernah menjadi manusia. Tapi kemudian dia diam dulu sampai masuk. Starship itu terlahir itu nggak sembarangan loh. Biasanya Starship itu dilahirkan karena keadaan, buat nambahin ya, keadaan bumi ini sudah gonjang-ganjing, maka dilahirkan. Tapi Starship ini memang mereka nggak punya karma, tapi challengingnya parah banget. The dark of next one-nya ya. Itu udah terlahir, bahkan udah di dalam perut itu udah ditargetin. Oleh karena itu mungkin buat parents orang tua di luar sana yang punya anak-anak yang baru lahir di era 2000, tahun 2000 ke atas, itu harus perhatikan. Kadang kebiasaan anak dengan orang tua itu berbeda, itu yang harus perhatikan. Betul, gak punya karma, tapi challengingnya sih kayak gitu. Itu bener gak punya karma ya? Yang aku pelajari gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya kalau yang dipelajari itu, kenapa mereka nggak punya karma? Karena mereka bakal ngejalanin kehidupan di sini yang lebih Berat. pressure. Tapi karma dia di kehidupan itu dia nggak perlu jalanin di kehidupan ini. It's free. Oh, kayak privilege. Iya, privilege. Karena dia punya tugas yang spesifik gitu di sini. Dan lebih berat ya. Lebih berat. Karena bantu bumi kita asensi. Anda boleh bingung. Dia kan berminat? Berminat apa ya? Kita tuh bahas reinkarnasi sampai ke Starship, ke Lightroom, udah kemana-mana bisa nih. Balik aja deh ke reinkarnasi ya. Terima kasih loh tapi keren. Nah kalau tadi kan kita udah bacain past life aku ya, gitu. Dan kayak orang kan reinkarnasi tuh bisa berkali-kali kan.